Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Rahyuningsih dari kelas MPI 4B dan nomor presensi 25. Di sini saya akan menjawab atas tugas dari Ibu Indah dari mata kuliah Etika Manajemen Kewirausahaan untuk memenuhi tugas UTS. Yang pertama ada konsep manajemen. Konsep manajemen adalah bentuk tata kelola sebuah perusahaan atas organisasi, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, supaya segala aktivitasnya dapat terkontrol dengan baik demi bisa mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Ada beberapa konsep manajemen, diantaranya adalah manajemen sebagai mutu, yang kedua manajemen sebagai seni, yang ketiga manajemen sebagai profesi, dan yang keempat manajemen sebagai proses. Yang kedua ada konsep etika. Etika adalah penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Berdasarkan beberapa macam etika adalah yang pertama ada etika deskriptif, yang merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Yang kedua ada etika normatif. Kelompok ini mendasarkan diri pada sifat hakiki kesusilaan, bahwa di dalam perilaku serta tanggapan-tanggapan kesusilaannya manusia sebagai panutannya. Yang ketiga ada etika deontologi, yakni suatu tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Yang keempat ada etika teologi, menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan akibat baik. Dan yang kelima ada etika keutamaan, tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, juga tidak berdasarkan penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal. Etika keutamaan mengembangkan karakter moral pada diri setiap orang. Yang ketiga ada etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Etika kewirausahaan sangat penting karena membentuk dasar tindakan yang benar dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha. Yang pertama ada integritas. Etika kewirausahaan menekankan pentingnya bertindak dengan integritas tinggi yang mencakup kejujuran, menjaga kata-kata, dan tindakan sejalan dengan nilai-nilai yang dipegang. Yang kedua ada keberlanjutan. Etika kewirausahaan melibatkan kesadaran terhadap dampak jangka panjang dari tindakan bisnis. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial yakni mendorong pengusaha untuk menjalankan bisnis mereka dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Ini berarti memperhatikan dampak sosial dari kegiatan bisnis. Dan yang keempat ada penghargaan terhadap karyawan. Melibatkan perlakuan yang adil terhadap karyawan, mencakup memberikan upah yang wajar dengan kondisi kerja yang aman, kesempatan pengembangan, dan menghormati hak asasi manusia, serta inovasi berkelanjutan. Inovasi berkelanjutan yakni mendasarkan prinsip kehati-hatian, penghormatan, dan privasi terhadap kebebasan individu, dan mendorong inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Materi yang keempat yakni konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan. Konsep kewirausahaan dalam Islam berakar pada ajaran agama Islam dan prinsip-prinsip syariah. Adapun beberapa poin penting dalam konsep kewirausahaan. Yang pertama ada tawakal. Tawakal yakni bergantung pada Allah, mengajarkan bahwa kesuksesan dan hasil usaha tidak hanya bergantung pada upaya manusia, tetapi juga terhadap kehendak Allah. Dan yang kedua ada etika bisnis. Islam memberikan panduan yang jelas mengenai etika bisnis. Seorang wirausaha muslim diharapkan untuk berbisnis dengan kejujuran, keadilan, dan integritas. Tindakan curang, penipuan, dan memanfaatkan orang lain secara tidak adil tidak sesuai dengan prinsip Islam. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat. Salah satu tujuan kewirausahaan Islam adalah pemberdayaan masyarakat. Diharapkan untuk menciptakan lapangan kerja, memberikan pelatihan, dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat ada keadilan dan kesetaraan. Islam mendorong kesetaraan dalam berbisnis. Seorang wirausaha muslim harus menghindari monopoli, penindasan, atau praktik-praktik
yang merugikan pihak lain. Islam mengajarkan keadilan dalam pembagian keuntungan dan pemenuhan hak-hak kerja. Yang kelima, filantropi. Kewirausahaan dalam Islam mendorong para wirausaha muslim untuk berperan aktif dalam memberikan sumbangan dan membantu mereka yang membutuhkan. Konsep infak dan sedekah menjadi bagian integral dari kewirausahaan dalam Islam. Para wirausaha muslim diharapkan untuk membagikan sebagian keuntungannya untuk kemaslahatan umum. Untuk tujuan kewirausahaan dalam Islam meliputi yang pertama, mendapatkan ridho Allah, memberikan manfaat bagi masyarakat, mencapai kemandirian ekonomi, dan memperluas dakwah Islam. Untuk materi yang kelima, yakni sifat-sifat dan karakteristik wirausaha sukses. Berikut ada beberapa sifat dan karakteristik umum yang sering dikaitkan dengan wirausaha sukses. Yang pertama ada keberanian dan keberanian mengambil resiko. Wirausaha sukses memiliki keberanian untuk mengambil resiko dan keluar dari zona nyaman mereka. Mereka berani menghadapi ketidakpastian dan menjalankan inovasi yang mungkin tidak diambil oleh orang lain. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Wirausaha sukses memiliki pikiran yang kreatif dan mampu berpikir di luar otak. Mereka sering menemukan solusi yang inovatif untuk masalah yang ada dan melihat peluang di mana orang lain mungkin tidak melihatnya. Ketiga, motivasi dan ketekunan. Wirausaha sukses memiliki motivasi intrinsik yang kuat dan ketekunan yang tinggi. Mereka memiliki semangat yang membara untuk mencapai visi dan tujuan mereka, bahkan menghadapi rintangan dan kegagalan. Yang keempat, kemampuan mengambil inisiatif. Wirausaha sukses memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif dan mengarahkan tindakan mereka sendiri. Mereka tidak hanya menunggu instruksi, tapi juga mengidentifikasi peluang dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mewujudkan ide-ide mereka. Yang kelima, ketahanan dan adaptabilitas. Dunia bisnis seringkali berubah dengan cepat dan wirausaha sukses harus dapat bertahan dalam menghadapi tantangan dan tekanan yang tinggi. Mereka juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan belajar dari kegagalan untuk terus berkembang. Yang keenam, kemampuan berkomunikasi yang efektif. Wirausaha sukses memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mereka dapat mengartikulasikan visi dan ide-ide mereka dengan jelas kepada orang lain, berinteraksi dengan berbagai pihak terkait, dan membangun hubungan yang kuat dengan karyawan, pelanggan, serta mitra bisnis. Yang ketujuh, keahlian manajerial. Sebagai pemimpin, wirausaha sukses harus memiliki keahlian manajemen yang kuat. Mereka mampu mengorganisir sumber daya, mengelola waktu dan proyek, serta membuat keputusan strategis yang tepat. Dan yang kedelapan, ketekunan dan rasa tanggung jawab. Wirausaha sukses memiliki ketekunan yang tinggi dalam mengambil ketekunan dan rasa tanggung jawab. Wirausaha sukses memiliki ketekunan yang tinggi dan mengambil tanggung jawab atas kesuksesan dan kegagalan bisnis mereka. Mereka bersedia bekerja lebih keras dan mengatasi rintangan yang mungkin muncul dalam perjalanan mereka. Sifat-sifat dan karakteristik ini dapat membantu seseorang menjadi wirausahawan yang sukses, tapi juga penting untuk mengingat bahwa setiap individu memiliki keunikan mereka sendiri. Seiring dengan sifat-sifat ini, belajar, pengalaman, dan kesediaan untuk terus tumbuh dan berkembang serta beradaptasi juga kunci untuk mencapai kesuksesan sebagai wirausaha. Materi yang terakhir yakni etika menemukan peluang-peluang usaha. Yang pertama adalah kehandalan informasi, kedua kesadaran terhadap etika bisnis, ketiga analisis resiko, keempat inovasi dan diferensiasi, kelima keselarasan dan keahlian dan minat, keenam konsultasi dan kolaborasi, ketujuh rencana bisnis, dan yang terakhir tanggung jawab sosial. Dengan menerapkan etika ini, mungkin Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk menemukan dan mengembangkan bisnis yang sukses serta memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan atas pertanyaan dari tugas UTS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.